Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan dari kelompok 4, saya Anissa Devi Saputri, NPM 19061154, dan anggota lainnya Muhammad Lutfi Farid Sidik, NPM 19060058, Andri Muhammad Rachman, NPM 19060051, Hasbi Syahrul Ramadan, NPM 19060084, Imam Asidik, NPM 19060087, dan Zidan Asgara, NPM 19060066. Kami akan membahas tentang cara kerja cache dan RAM. Cache adalah sebuah proses menyimpan data sementara sehingga situs, browser, atau aplikasi tidak perlu mengunduh data tersebut berulang kali. Fungsinya mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Cara kerja cache adalah saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam cache memory atau tidak. Bila ada dalam cache memory, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak ditemukan, maka dicari dalam memori utama. Selanjutnya, blok yang berisi sejumlah word tersebut dikirim ke cache memory dan word yang diminta CPU dikirimkan ke CPU dari cache memory. Ketika blok data diberikan ke dalam cache memory, terdapat kemungkinan bahwa word-word berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini yang menjadikan kinerja memori lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andri. Di dalam cache terdapat 6 unsur elemen rancangan, yaitu 1. Kapasitas. Menentukan ukuran memori cache sangat penting untuk meningkatkan kinerja sebuah komputer. Dari sisi harga, cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Namun semakin besar kapasitas cache, bukan berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran cache yang besar, maka akan terlalu banyak cache pengalamatannya sehingga akan memperlambat proses. 2. Ukuran blok. Nilai ukuran blok sangat penting karena apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, maka akan menyebabkan hit ratio mengalami penurunan karena banyaknya data yang dikirim. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hasbi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapping. Dalam mapping ada 3 metode, yaitu yang ke-1 pemataan langsung. Adalah teknik yang paling sederhana, yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Yang kedua, pemataan asosiatif, yaitu pemataan asosiatif mengatasi kekurangan pemataan langsung dengan cara setiap blok memori utama dapat dimuat ke sembarang saluran cache. Yang ketiga, pemataan asosiatif set. Pemataan asosiatif set menghubungkan kelebihan yang ada pada pemataan langsung dan pemataan asosiatif. Memori cache dibagi dalam bentuk set-set. Yang selanjutnya, algoritma pengganti. Algoritma pengganti adalah suatu mekanisme pergantian blok-blok dalam mencari cache yang lama dengan data baru. Dalam pemataan langsung tidak diperlukan algoritma ini. Namun, dalam pemataan asosiatif dan asosiatif set, algoritma ini mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja cache memori. Terdapat 3 macam dalam algoritma pengganti, yaitu yang ke-1 less recently used atau yang disingkat dengan RRU, yaitu mengganti blok data yang terlama berada dalam cache dan tidak memiliki referensi. Yang kedua, piece in piece out atau PIPO, yaitu mengganti blok data yang awal masuk. Yang ketiga, less frequently used atau LFU, adalah mengganti blok data yang mempunyai referensi paling sedikit.
5. Write polish. Terdapat dua teknik dalam write polish ini, yaitu A. Write rogue, yaitu operasi penulisan yang melibatkan data pada memori utama dan sekaligus pada cache memori sehingga data selalu valid. Kekurangan teknik ini adalah menjadikan lalu lintas data ke memori utama dan cache sangat tinggi sehingga mengurangi kinerja sistem dan bahkan bisa menyebabkan komputer terhenti atau biasa disebut hang. B. Write back, yaitu teknik mengulangi penulisan dengan cara penulisan pada cache saja. Pada saat akan terjadi penggantian blok data cache, maka baru diadakan penulisan pada memori utama. Masalah yang timbul adalah saat data di memori utama belum diupdate, telah diakses modul I/O sehingga data di memori utama tidak valid. Jumlah cache. Terdapat dua macam letak cache. Berada dalam keping prosesor, itu disebut on-chip cache atau cache internal. Kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip cache atau cache eksternal. Cache internal diletakkan dalam proses sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Akibatnya waktu aksesnya akan cepat sekali, apalagi panjang lintasan internal bus prosesor sangat pendek untuk mengakses cache internal. Cache internal selanjutnya disebut cache tingkat 1 atau L1. Cache eksternal berada di luar keping chip prosesor yang diakses melalui bus eksternal. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah hardware yang berada di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori atau juga berbagai instruksi programnya. Isi RAM ini juga dapat diakses secara acak dan tidak bisa tergantung pengaturan data di mana letaknya. Data ada di dalam RAM yang dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan maupun juga daya listrik ke power supply ini dicabut dari perangkat tertentu. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer akan berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data maupun loading di dalam komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan juga menjalankan program akan semakin cepat sesuai di mana besarnya RAM komputer tersebut. Cara kerja RAM. Cara kerja RAM dalam komputer yaitu pada saat komputer pertama kali dihidupkan, prosesor akan membutuhkan data yang juga tersimpan dalam strong untuk dapat diproses. Sementara itu, hard disk sebagai tempat penyimpanan data tidak akan mampu untuk dapat melayani permintaan pengiriman data dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan teknologi yang sering digunakan pada prosesor dan hard disk sangat berbeda. Prosesor dengan teknologi digital murni, sementara hard disk akan menggunakan mekanis digital. Hal ini menjadi masalah dan akan mengakibatkan bottleneck yang sangat parah, sehingga dibutuhkan komponen lain untuk menjembatani yang keduanya, yaitu dengan menambahkan komponen RAM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lutfi. Selanjutnya, jenis-jenis RAM. Jenis RAM ini ada 6. Yang pertama, RAM. RAM ini bersifat volatile, sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara berkala untuk memelihara penyimpanan data. Pada RAM statik, nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logika flip-flop tradisional. RAM statik akan menyimpan data selama ada daya listriknya. RAM statik maupun dinamik adalah volatile. Volatile ini berarti memori di mana datanya dapat ditulis dan dihapus kembali secara berulang-ulang. Hanya saja sifat penyimpanan memorinya sementara. Data akan hilang ketika memori tidak mendapatkan daya listrik atau saat komputer dimatikan.
Tetapi RAM dinamik lebih sederhana dan rapat sehingga lebih murah. RAM dinamik lebih cocok untuk kapasitas memori besar, namun RAM statik umumnya lebih cepat. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Sangat berbeda dengan RAM. ROM ini berisi pola data permanen yang tidak dapat dirubah. Data yang tidak bisa dirubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Variasi ROM lainnya adalah Read Mostly Memory yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan yang jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 macam jenis, yaitu EEPROM, EEPROM, dan Flash Memory. Yang ketiga ada PROM atau PROM. Kerugian yang tadi dalam ROM, kerugiannya bisa diatasi dengan jenis PROM ini. PROM ini singkatan dari Programmable Read Only Memory. ROM dan PROM ini bersifat non-volatile. Proses penulisan PROM secara elektris dengan peralatan khusus. Yang keempat ada EEPROM, merupakan kependekan dari Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM berbeda dengan PROM. EEPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulis program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Kesamaannya dengan PROM adalah keduanya merupakan jenis ROM, termasuk memori non-volatile. Data yang tersimpan di dalamnya tidak hilang walaupun komputer dimatikan. Tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan dan menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Yang kelima, Flash Memory. Bentuk memori semikonduktor terbaru adalah Flash Memory. Memori ini dikenalkan tahun 1980-an. Dengan keunggulan pada kecepatan penulisan programnya. Flash memory menggunakan teknologi penghapusan dan penulisan elektrik. Seperti halnya EEPROM, flash memory hanya membutuhkan transistor per byte. Yang keenam ada EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Merupakan memori yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM menggabungkan kelebihan non-volatile dengan fleksibilitas yang dapat diupdate. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.